Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Farid Ardiansa selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 17, Isnaini Nur Afifah dan Ririn Dwi Anggraini di sini akan menjelaskan tentang kode etik profesi di perusahaan asuransi syariah. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Ririn Dwi Anggraini, dan yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya, Isnaini Nur Afifah. Selamat menyaksikan video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ririn Dwi Anggraini, NIM 163 akan menjelaskan tentang kode etik profesi di perusahaan asuransi syariah. Yang pertama yaitu pengertian kode etik. Kode etik sendiri mempunyai arti seperangkat standar aturan tingkah laku yang berupa nilai dan norma-norma yang dibuat oleh organisasi profesi yang diharapkan dapat menuntut anggotanya dalam menjalankan peranan dan tugas profesinya dalam masyarakat. Kemudian pengertian dari kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik profesi juga bisa diartikan sebagai saran untuk membantu peran pelaksana seseorang sebagai seseorang yang profesional supaya tidak dapat merusak etika profesinya dan merupakan prinsip kerja yang mengikat selama seseorang bekerja dalam profesi tertentu. Kemudian pengertian dari asuransi syariah. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21 DSN MUI /X/2001 tentang pedoman asuransi syariah, terdapat 3 kata sebagai padanan. Kata tersebut yaitu takaful, takmin, dan tabamun, yang mempunyai arti usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Terima kasih atas penjelasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnaini Nur Afifah, NIM 035. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kode etik dalam perusahaan asuransi syariah. Kode etik asuransi syariah adalah aturan tertulis yang menyangkut norma-norma, aturan-aturan, serta batasan-batasan yang terdapat dalam perusahaan asuransi syariah, di mana perumusan kode etik dalam perusahaan asuransi syariah tidak terlepas dari hukum syariah dan peraturan pemerintah tentang asuransi, yang bertujuan supaya selalu bertindak dengan etis, konsisten, dan penuh dengan integritas sesuai dengan prinsip perusahaan dalam membangun kepercayaan dari calon nasabah. Kode etik agen asuransi syariah. Agen asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah. Agen asuransi syariah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pemasar produk-produk perusahaan asuransi syariah berperan sebagai akses jembatan informasi masyarakat tentang asuransi syariah, sebagai penjaga citra perusahaan asuransi syariah di mata masyarakat, sebagai tenaga pemasar produk asuransi syariah, memberikan solusi serta pelayanan kepada calon peserta dalam memilih produk asuransi syariah, memberikan pemahaman yang benar tentang asuransi syariah. Kode etik agen
perusahaan asuransi syariah merupakan suatu pedoman yang mengatur sekaligus membatasi pola agen dalam menjalankan tugas dan juga kewajiban sebagai seorang agen asuransi syariah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sikap seorang agen. Dalam perspektif ekonomi Islam, terdapat beberapa sikap yang menjadi modal dasar seorang agen sebagai pemasar produk asuransi syariah, yaitu seperti tanggung jawab. Seorang agen asuransi syariah tidak hanya bertanggung jawab kepada klien atau pemegang polis saja, namun juga harus bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mandiri. Seorang agen asuransi syariah harus memiliki sifat yang tidak bergantung kepada orang lain, karena pada hakikatnya seseorang tidak selamanya bisa membantu, terkecuali dari diri sendiri yang harus berusaha sebisa mungkin untuk melakukannya. Kreatif. Seorang agen asuransi syariah sebagai penjual atau pemasar produk asuransi syariah haruslah memiliki suatu kreativitas atau sifat kreatif, karena hal ini akan sangat membantu seorang agen dalam perjalanannya memasarkan suatu produk asuransi syariah. Selalu optimis dan tidak mudah putus asa. Seorang agen asuransi haruslah memiliki sikap yang melekat pada dirinya, yaitu memiliki niat yang kuat disertai dengan keyakinan akan tercapainya suatu tujuan dengan adanya komitmen serta kesungguhan dalam upaya pencapaian tujuan tersebut. Jujur dan dapat dipercaya. Seorang agen asuransi syariah harus menyampaikan, menginformasikan, dan mengimplementasikan keadaan produk yang ditawarkan dengan sebenar-benarnya, serta sesuai dengan keadaan dan tidak mengada-ada atau membuat opini palsu. Sabar dan tidak panik ketika mengalami kegagalan. Yang selanjutnya, menghindari keempat penyakit hati. Selain memiliki beberapa modal sikap dasar, seorang agen asuransi syariah juga harus menghindari beberapa hal berikut, yaitu yang pertama, berburuk sangka. Seorang agen asuransi syariah tidak diperkenankan memiliki prasangka buruk kepada calon nasabah, prospeknya atas segala bentuk penolakan dan juga terhadap kompetitor perusahaan asuransi lainnya. Prasangka yang baik akan menimbulkan kemauan yang kuat untuk terus berusaha dan menghindari dari kemalasan. Yang kedua, menjelek-jelekan atau menggunjing. Seorang agen asuransi syariah tidak diperkenankan untuk melakukan propaganda terhadap calon nasabahnya, karena hal itu dapat merusak citra perusahaan asuransi yang bersangkutan dengan melanggar kode etik seorang agen asuransi syariah. Yang ketiga, memata-matai. Seorang agen tidak diperkenankan untuk mencari-cari kesalahan atau kelemahan suatu produk asuransi dari perusahaan asuransi lainnya, lalu kemudian disebarluaskan kepada para prospek atau calon nasabahnya dengan motif memenangkan persaingan. Yang keempat, mengadu domba. Seorang agen asuransi syariah tidak diperkenankan untuk menjual dua produk asuransi sekaligus dari dua perusahaan yang berbeda, karena hal tersebut akan menyebabkan timbulnya perselisihan yang akan berakibat fatal bagi pihak-pihak yang terkait. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.